Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi zidni ilma. Sadatul masyayikh wa asatizatil a'izzah wa ala ra'sihim al-mukarram Guru Tahqiq dan segenap jamaah salat tarawih yang anggota jemaah dua yang dirahmati Allah. Pertama-tama silakan kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan segala itu berlimpahnya. Kedua, salam dan selawat semoga selalu berjurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan memperingati peringatan Nuzulul Quran. Karena satu dan lain hal, namun biasanya dari genteng atau dari selomba pada umumnya peringatan nuzul ini di 10 malam terakhir, dan paling dua kita peringatin film tujuh likur. Tapi karena mempertimbangkan padatnya acara Tuan Guru, maka kita rencanakan agar peringatannya bertepatan sebagaimana peringatan nasional Nuzulul Quran, yakni pada tanggal 17 malam 17 Ramadan pada tahun ini. Adapun rangkaian acara pada malam ini untuk bersingkat waktu adalah pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan singkat akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Jamu Taqwa Mataram kepada yang terhormat Kakanda Ustaz Mubidaya, waktu dan tempat hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, muliakan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Tahqiq, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Hadirin sekalian jamaah pengajian Jamu Taqwa Mataram, semoga selalu dalam ihdinas siratal mustaqim, selalu dalam keadaan sehat walafiat, hidayah, taufik dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang ngiring sila Buddha teriak-teriak matur maring Allah Subhanahu wa taala si sampun dijamin yang belum same nikmat zahir dan nikmat batin, sehingga dengan berkumpulnya nikmat sehat batin, hidayah, taufik, sehat, kesempatan yang menunggu same bahwa hadir tetap melaksanakan rutinitas dari awal sampai akhir. Dan malam niki kita memperingati Nuzulul Quran. Alhamdulillah. Kemudian selawat salam mereka tetap tercurah di bawah junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi yang memberikan sedikit sambutan sebagai Nabi Alam pengantar untuk acara niki, nenten arak yang sampai sebenarnya kehadiran anggota Nabi Arana melihat mengadakan ini, kita tetap ingat bahwa betapa
Islam. Bares ngegin urayang siang Muharram. Dari sisa yang sampean dinarasi lebih hanya sekedar perlu menunggukan si hadir niki salah si guru dia. Jadi beliau tempat yang menuntut ilmu. Beliau ahli dalam ilmu alat. Beliau banyak ahli di dalam kitab, bahkan menerjemah beberapa kitab besar. Dan alhamdulillah si yang terus menuntut ilmu, mulai guru-guru dari awal, terutama Tuan Guru Mahmud Aminullah dengan 94 sampai beliau wafat. Setelah itu dia mengaji dengan Guru Muhammad Arsyad kitab Fathul Qorib. Setelah niki Tuan Guru Saifuddin Zohri Al-Hikam, kemudian dia ngaji arut dari ilmu waris faraid. Kemudian setelah nikah beliau awalnya sebelum Tuan Guru bersamaan dengan itu yang Tuan Guru Mahfuz, murid ketiga Tuan Guru Tahim yang menimba ilmu, yaitu ilmu salah satu ilmu alat dari ilmu tajwid yang awalnya dari Nabi Ahbab itu, dan beliau juga menimba ilmu di salah satu dari Bima, ada saya Salim. Jadi syaratnya alhamdulillah. Ino sih yang sampean sebenarnya bahwa keberadaan dan untuk ilmu elektriki masih kita ngadu sana. Jadi tiang guru, guru atau tiang guru. Nah makin yang perlu same akan diberikan beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran ini. Kita sama-sama dengarkan. Adik temu berkah utamanya karena adik narat si lebih utama lekande keberkahan ini. Nah itu yang mau sampaikan. Mudah-mudahan makin simak dengan seksama Nabi penjelasan si akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara utama pada malam hari ini, uraian peringatan Nuzulul Quran akan disampaikan oleh Al-Mukarram dan Guru Tahkim. Waktu dan tempat kami aturkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramun yang muliakan Bapak-bapak, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus saudara yang Al-Ustaz Mufid Jaya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, singkatnya seluruh jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ungkapan yang lebih tepat sebagai awal dari pertemuan dan silaturahim kita pada malam hari yang berbahagia ini selain ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita sejak kita bangun
tidur di pagi hari sampai kita tidur kembali, kita minta atau tidak minta, Allah tetap berikan kepada kita. Maka sekali lagi, kewajiban kita sebagai seorang hamba itu wajib mensyukuri semua nikmat. Terlebih lagi, kita wajib bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Inilah yang terus kita minta dari jauh sebelumnya, dari bulan Rajab, lewat lantunan doa-doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami supaya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan hari ini, sampai hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kita mengisi malam-malam dan hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam atraksi ibadah yang disyariatkan, dan yang tidak kalah menggembirakan yang secara pribadi. Tanpa terasa malam ini kita sudah masuk di malam ke-17. Berarti kita sudah masuk di 10 malam yang kedua. Jadi biasa itu terutama kalau Lombok ini malah 10 malam kedua, berarti sudah masuk di babak semifinal nih. Iya kan. Mulai biasa rontok, ini pesertanya babak penyisihan nih. Wah, ini luar biasa, yang dari awal itu bangga ini. Wah, ini luar biasa sekali, masih tetap membeludak ini. Bahkan yang yakin ini sampai di babak final. Biasanya finalnya kan duel, mengejar 1-2. Tapi kayaknya ini kan kalau cara Allah itu final bukan 1-2. Bahkan bisa semuanya masuk final dan pemenangnya bisa semua. Nah, ini bedanya. Jadi seringkali orang menganalogikan, menyamakan dengan permainan. Kalau permainan kita ya, kalau masuk final pasti skate 2. Tapi kalau ibadah yang final itu bisa semuanya. Dan yang yakin insyaallah semua jamaah ini akan masuk final ini sampai rampung bulan suci Ramadan ini. Ini yang kita patut bersyukur sekali. Karena ini tantangan terbesar kita kalau udah masuk di malam kedua, apalagi malam ketiga. Sangat berbeda jauh dengan di zaman baginda Rasul, para ulama. Jadi semakin ujung, semakin padat ibadahnya. Kenapa? Karena mereka menyadari betul bahwa nilai yang paling tinggi selama bulan suci Ramadan itu ternyata ada di ujungnya. Kalau kita kan di awalnya, malam pertama tarawih, malam kedua ya taruhlah seminggu pertama meludak, bahkan masjid-masjid full halaman. Tanggal minggu kedua ya udah setengah masjid ya masuk di 10 kedua. Ya di mana-mana kita umumnya di Lombok ini. Nah, itu artinya secara sadar atau tidak, diakui atau tidak, kita menganggap bahwa ujung Ramadan itu nilai tertingginya itu ada di awal. Kebalik. Nah, apa artinya kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini bukan tiang yang mengatakan begitu, bahkan bukan para ulama. Walaupun ini hadisnya dhaif, tetapi bisa dijadikan sebagai patokan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sana kulluha Ramadan. Andaikan umatku tahu dan sadar betul kelebihan-kelebihan di mana letak nilai-nilai puncak bulan Ramadan itu, pasti mereka akan sangat berharap seluruh tahun itu jadi Ramadan. Nah, kalau lihat ini, benar sistem ini sistem gugur, berarti diakui atau tidak kita belum tahu. Dan jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan apa yang diminta tadi, sebenarnya bicara Nuzulul Quran sampun tadi sudah disinggung sama Ustaz Mubin tadi, bahwa inti Al-Quran itu adalah hudan, menjadi petunjuk, menjadi arahan. Cukup sebenarnya. Jadi udah itu aja jadi intinya. Sebenarnya selesai.
Cuma karena waktu itu yang panggung ini tidak enak, yang berhenti ini hanya beberapa menit. Nah, jadi yang awalnya dari satu pertanyaan, penting nggak kita memperingati nuzul Quran? Ini paling tidak pertanyaan ini kita ajukan kepada diri sendiri. Sederhana mungkin kedengarannya, tetapi inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada orang-orang yang beriman. Apapun yang kita lakukan seharusnya diawali, dan bahkan Allah sendiri mengisyaratkan dalam surah ayat ke-26 surah At-Takwir, fa'aina tadhhabun. Walaupun ayat ini khitabnya kepada orang-orang kafir, tetapi kata para ulama ahli tafsir secara umum kita pun juga kena. Fa'aina tadhhabun, kemana kalian akan pergi, kemana kalian akan berjalan. Jadi sebelum kita melangkah ada pertanyaan dulu supaya kita tidak salah arah. Kita mau kemana? Karena kalau satu perbuatan, satu amal kita tidak tahu artinya apa, hikmahnya apa, tujuannya apa, itu nggak benar. Nah, sama. Makanya saya sampaikan di awal, apa pentingnya kita memperingati nuzul Quran? Ini paling tidak pertanyaan ke diri kita sendiri. Jadi jawabannya sangat nisbi. Ya tergantung. Kalau pengertian dari nuzul Quran diakui atau tidak, disadari atau tidak, hanya sekedar kumpul-kumpul, duduk-duduk bersama, terus makan-makan, maka jelas ini tidak ada artinya. Sama sekali tidak ada artinya. Walaupun yang tidak menyatakan ini bid'ah, tapi manfaatnya tidak ada. Jelas kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia tidak melakukan, ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi namun ada manfaatnya udah ditinggalkan aja. Kalau dilakukan, maka itu Islamnya kurang baik. Tanda Islam orang itu kurang benar. Itu kalau kita artikan, walaupun tidak secara lisan, tetapi kenyataan. Kalau nuzulul Quran hanya duduk-duduk, makan-makan, kumpul-kumpul, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita menjawab bahwa nuzulul Quran itu kita peringati, tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari momen yang sangat penting dan bersejarah ini, maka tentu ini sangat baik dan sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Bahkan kalau kita telaah dengan tenang, Islam bahkan Al-Quran sendiri mengisyaratkan kita boleh dan bagus sekali kita menyambut dan memeriahkan nuzul Quran ini. Coba mari kita lihat di surah Al-Baqarah 185, satu di antara sekian ayat yang berbicara tentang nuzul Quran. Coba kita telaah baik-baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lanjutannya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Coba pelan-pelan kita artikan, kita terjemahkan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Kita lewati sedikit terjemahannya, kita ambil di ujungnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapapun yang menyaksikan masuknya Ramadan, tanggal 1 Ramadan, falyasum, hendaklah, artinya wajib dia berpuasa. Dari ayat ini, kata para ulama, seolah-olah ada dua pertanyaan. Kenapa kita mesti berpuasa? Jawabannya karena Ramadan sudah datang. Pertanyaan kedua, kenapa kita mesti puasa Ramadan di bulan Ramadan? Jawabannya di pertama tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran.
Kenapa mesti di bulan Ramadan, bukan di bulan Rajab, bukan Muharram, bukan Safar? Karena di Ramadan ini tempat diturunkannya Al-Quran. Ini jawaban pertanyaan kedua. Seolah-olah Allah ingin memberitahukan kepada kita, puasa Ramadan yang disyariatkan kepada kita tidak lain dan tidak bukan untuk menyambut kedatangan atau turunnya Al-Quran. Itu. Coba kita lihat. Dulu di zaman Rasulullah SAW, awal diperintahkan, disyariatkan kita puasa hari Senin, hari Kamis. Dia pernah ditanya, kenapa disyariatkan puasa hari Senin ya Rasulullah? Dalam riwayat Imam Muslim, apa jawab beliau? Fihi wulidtu wa fihi unsila ilayya. Pendek sekali jawaban Rasulullah. Kenapa mesti hari Senin kita puasa sunnah? Jawaban beliau, fihi wulidtu. Hari itu aku dilahirkan. Jadi beliau bersyukur dilahirkan hari Senin, dan bentuk kesyukuran itu beliau wujudkan dalam bentuk ibadah puasa. Suatu hari ketika beliau masuk di kota Madinah, persisnya tanggal 10 Muharram, beliau menyaksikan banyak sekali orang-orang Yahudi pada saat itu melakukan puasa. Ini yang kita sebut dengan puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Rasulullah nanya waktu itu ke orang-orang Yahudi, "Ma hadzal yawm alladhi tasumuna?" Ini hari apa ini, kata Rasulullah, kok kalian pada puasa? Apa jawaban orang-orang Yahudi itu? "Hadza yawmun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumah wa qarraqa Fir'aun wa qaumah fasamahu Musa syukr." Jadi orang-orang Yahudi itu menjawab, ini adalah hari yang sangat agung, di mana persis tanggal 10 Muharram ini dulu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di Laut Merah. Nah, karena Allah menyelamatkan Nabi Musa pada saat itu, fasamahu Musa syukra, maka Nabi Musa itu sangat bersyukur, bahagia, dan sebagai wujud syukur beliau puasa 10 Muharram. Fanahnu nasumuhu, karena itu kan orang-orang Yahudi, kami ikut puasa tanggal 10 Muharram. Apa jawab Rasulullah mendengar jawaban Yahudi itu? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau kalian ngikuti Nabi Musa, gara-gara kalau kalian senang Nabi Musa diselamatkan, saya, kata Rasulullah SAW, dan orang-orang yang beriman, orang kaum muslimin, ahaqqu bi Musa minkum, lebih berhak terhadap Nabi Musa dibandingkan kalian. Karena itu, sejak saat itu Rasulullah SAW fasamahu wa amara bisyami. Rasul berpuasa 10 Muharram dan memerintahkan kita umatnya untuk menunaikan puasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Artinya apa? Kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Karena beliau bahagia dilahirkan hari Senin, dan wujud dari kebahagiaan itu beliau salurkan dan lewat ibadah puasa. Kenapa beliau puasa 10 Muharram? Karena beliau bahagia Nabi Musa diselamatkan pada waktu itu. Karenanya beliau memerintahkan bahkan melakukan puasa 10 Muharram. Nah, seolah-olah puasa yang dilakukan hari Senin 10 Muharram tidak lain dan tidak bukan sebagai wujud syukur beliau atas kebahagiaan yang didapatkan dan dirasakan. Begitu pula dengan Ramadan. Kenapa kita puasa Ramadan? Karena kita bersyukur, dan sebagai wujud syukur kita wujudkan dalam bentuk ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah, karena itu para ulama menjelaskan bahwa antara Ramadan dari ayat tadi dengan Al-Quran adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Padahal
ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dari 183 Al-Baqarah 187. Tapi di tengah-tengahnya Al-Baqarah 185 ayat ini tiba-tiba Allah sebutkan tentang Al-Quran. Secara lahiriah kan tak ada kaitannya dengan ibadah puasa. Nah ini kata para ulama menunjukkan bahwa Al-Quran dengan puasa itu tidak bisa dipisahkan satunya sama lain. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan Al-Quran dan puasa Ramadan itu tak ubahnya seperti ikan dengan air. Ikan kalau sudah keluar dari air, seberapa lama dia bisa bertahan hidup? Sejam, 2 jam, lebih dari itu mati. Nah kita orang-orang yang berpuasa, kalau kita tidak care, tidak perhatian dengan Al-Quran selama bulan Ramadan itu, sama dengan ikan tadi, kita udah keluar dari air, seberapa lama kita bisa bertahan? Mungkin orang-orang yang berpuasa tapi tidak pernah menyentuh atau jarang menyentuh Al-Quran, fisiknya mungkin kelihatan seger, kuat, tapi yang berbahaya itu adalah hatinya. Hatinya yang mati. Kalau hati mati, kan kata Rasulullah SAW, hati itu ibarat remote control. Nih teman-teman yang nyetel TV, catat SCTV, tinggal tekan remote control SCTV, terbuka SCTV. Begitu pula dengan channel-channel yang lain, otomatis. Nah, hati itu ibarat remote control, kata bahasa Rasulullah SAW. Apa dan bagaimana hati itu yang akan diwujudkan lewat seluruh anggota tubuh kita. Insaluha saluhal jasadu kulluh. Kalau bagus hati ini, kalau sehat hati ini, maka seluruh anggota tubuh kita, mata, tangan, kaki, mulut, semua ikut sehat, semua ikut bagus. Tapi kata baginda Rasul SAW, wa in fasadat, kalau hati ini jelek, hati ini rusak, apalagi mati, fasada sa'iru amali, maka nih anggota tubuh kita itu akan ikut rusak, akan ikut sakit, bahkan akan ikut mati. Kalau hati tidak sehat, bagaimana tangan ini bisa sehat? Kalau tangan ini tidak sehat, bagaimana bisa melakukan hal-hal positif? Kalau mulut kita tidak sehat, bagaimana kita mengucapkan kalimat-kalimat yang diridhoi Allah? Pasti sudah menang-menang gosip, mitnah, caci maki, pastilah. Orang hati sakit bagaimana? Tidak mungkin, ibarat bak mandi. Bak mandi ini lalu terisi air, mentesis karbel air hidup kan? Air kotor. Tidak mungkin begitu dibuka, peloncorannya pasti yang keluar air kotor. Tidak mungkin air aqua, mustahil. Apa isi dalam bak mandi itulah yang akan keluar. Itulah hati. Kalau hati ini kotor, maka pasti mulut kita akan kotor, mata kita akan kotor. Tidak suka kita melihat yang bagus-bagus, tidak suka telinga ini mendengar hal-hal yang bermanfaat. Tidak menarik dengan gosip, menarik dengan bersuara. Nah bro, terbalik. Itu yang disukai telinga semua anggota tubuh kita. Padahal kata Rasulullah SAW, hakikat puasa Ramadan itu apa? Man lam yada' qawla zur wal amal bih. Jadi siapapun yang tidak sanggup meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak membutuhkan puasa kita. Jelas sekali. Mungkin kita tetap sah puasanya secara fikih, tapi nilainya tidak ada sama sekali. Ini yang paling kita takutkan. Namun masalah sah selaput, anak-anak kode SD kelas sanggup dia berpuasa kalau hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, sanggup mereka sampai maghrib. Tapi kita puasa kalau hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, itu puasa yang paling rendah. Kalau kita tidak sanggup mempuasakan seluruh anggota, tidak dapat nilai sama sekali. Dan ingat jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mendapatkan nilai dari ibadah puasa ini, maka ibarat bisnis bukan 0-0. Kadang-kadang alur yang penting sah puasa. Yang tidak terugi alur,
tiba-tiba dari mengobati yang penting tidak terus. Puasa itu enggak. Kalau kita tidak mendapatkan nilai ibadah puasa kita, maka ini adalah mimpi buruk bagi kita. Kapan kita rasakan mimpi buruk ini? Lewat di akhirat. Pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, matahari hanya 1 mil di atas kepala kita, dengan bermandi sitawur keringat. Itu bahasa Rasulullah SAW. Pada saat itu kita dikumpulkan persis merak keras di pesisir, saling tindih kita. Dengan siapa? Seluruh manusia, sejak Nabi Adam sampai menjelang hari kiamat lahir. Malaikat juga ikut kumpul, jin ikut kumpul, setan, iblis, semua binatang-binatang, dari binatang terkecil sampai binatang paling besar, dinosaurus, semua kumpul persis merak keras. Itu kata Rasulullah SAW. Dan kita dikumpulkan dalam keadaan kufatan, uratan, telanjang bulat, sekik benang awak kendara. Supaya apa? Benar-benar matahari di atas kepala itu bisa langsung kena langsung tubuh kita tanpa ada satupun yang menaungi. Saking dahsyat kondisi itu namanya ahwal. Ada sebagian orang pada waktu itu teriak dia, "Ya Rabb, jurrani ilan nar." Wahai Tuhan, ketimbang hadapi kondisi dahsyat seperti ini, udah lemparin aja saya ke dalam neraka. Karena orang neraka, buanglah saya, lempar ke dalam neraka. Saya tidak sanggup menghadapi ini. Pada saat itu salah satu yang sangat kita harapkan syafaatnya itu adalah puasa. Dan pernah dalam riwayat Imam Muslim, puasa sama Al-Quran ini, dua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa langsung komunikasi dengan Allah. Ya Rabb, dia yang menjadi pembela kita nanti di akhirat. Ini orang ini Ustaz Mubin ini, mana'tuhu al-akl wa syurbi bin nahar fasyafi'ni fih. Nih dulu pas Ramadan, saya larang dia makan, saya larang dia minum di selama sepanjang siang itu. Dia mau, dia taat, dia ikuti apa yang saya larang. Fasyafi'ni fihi, berikan saya kesempatan untuk memberikan dia syafaat ya Allah. Begitu pula Al-Quran begitu. Maka oleh syafaat Al-Quran dan Ramadan itu diberikan syafaat, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Tapi orang yang berpuasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tidak sebatas itu. Nah, ini hikmah terbesar kenapa Al-Quran itu diselipkan di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Satu. Yang kedua, ini cukup dua lah. Pertanyaan keduanya, berat enggak kita? Ini ibu-ibu yang ketuaan dulu ini. Kira-kira ini jujur, Dedek jawab langsung ini, jawab dalam makan, wah jawabin diri sendiri ini. Kira-kira masih enggak kita merasa berat baca Al-Quran? Masih enggak ada rasa jenuh kita membaca Al-Quran? Ya termasuk dalam Ramadan ini. Kalau iya, ini termasuk tiang, anda ngakuan diri tiang ini. Mau bapak-bapak yakin yang lekal-lekal wajah sama bapak-bapak insyaallah lah. Lagu lamunara berdaya jawaban dalam mangan nih. Ini kan malas baca Quran. Juruan terdemak HP ini, uras tinduk. Apa dulu? Nih, kalau ini masih mendominasi selama Ramadan ini khusus pertanyaannya. Berarti kan Quran ini berat kita pegang. Nih, mungkin sering disampaikan oleh Ustaz Mubin. Setiap Ramadan itu imam kita loh. Ini imam kebanggaan kita, Imam Syafi'i. Sehari itu 2 kali beliau khatam. Berarti selama Ramadan 30 hari itu 60 kali beliau khatam. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana perhatian beliau dan bagaimana beliau meluangkan waktu begitu luar biasa memberikan perhatian kepada Al-Quran. Tidak mungkin kalau perhatiannya setengah-setengah kepada Al-Quran bisa khatam 2 kali per hari.
mungkin, mustahil itu. Nah itu bericus sejelur, nah itu aja. Nah kalau ada perasaan lelah, perasaan berat, perasaan jenuh, maaf ini kata Rasulullah, bahkan kata Al-Quran sendiri, dek mantep paham betul Al-Quran, dek mantep kenal, kan ngelongkat bahasa Indonesia peribahasa, tak kenal tak sayang. Kalau tak kenal pasti sayang, kalau udah sayang ya ada kepikiran waktu ini. Kita tidak perhatikan lihat kelam karena kita sayang barang dengan sebuah kemelean loh. Wah, tidak sadar waktu berjam-jam kena menit. Kenapa? Karena sayang. Nah, berarti kalau kita jelap jenuh, jelap lelah baca Al-Quran, atau gini tua jarang baca Al-Quran, berarti kita belum kenal Al-Quran. Nah, nuzulul Quran ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh syariat, supaya kita betul-betul berupaya untuk lebih kenal dengan Al-Quran. Itu hikmahnya. Ini gampang sebenarnya dianalisa. Kenapa Al-Quran itu turun tidak sekaligus? Kan nuzulul Quran ini pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia daf'atan wahidah. Jadi sekaligus turun Al-Quran ini marak sebungkul sebiasa jauh. Tapi dari langit dunia Baitul Izzah ke dunia, ke bumi ini, itu kurang lebih 23 tahun. Tidak sekaligus. Kenapa tidak sekaligus sebagaimana turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia? Jawabannya satu, karena Al-Quran itu turun tidak hanya diperintahkan kita sekedar untuk membacanya, tidak, tetapi untuk memahaminya dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hudan tadi. Itu sebabnya ada istilah asbabun nuzul. Jadi turun Al-Quran ini disesuaikan dengan kondisi pada zaman Rasulullah. Misalnya Arab kasus kejadian gini-gini, Allah menurunkan ayatnya. Nih sebagai jawaban. Itu makanya banyak ayat-ayat diawali dengan yas'alunaka. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil ruh. Ada orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah untuk melecehkan dan menghinakan dan menunjukkan kelemahan Nabi kita Nabi Muhammad. Bertanya tentang roh. Oh, Nabi Muhammad ini nggak ada yang tahu jawab, nggak ada yang keprilayan wahya. Itu bahasanya. Ditanya. Nah, ini kan kejadian dalam hidup beliau sehari-hari. Maka Allah langsung menurunkan Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Begitu seterusnya. Nah, artinya Al-Quran ini diturunkan tidak cukup kita hanya sekedar membaca. Kalau hanya sekedar fokus kita membaca, nah marah seperti ini gelap kita lelah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas mengatakan, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran itu litashqa, supaya kamu merasa berat. Tidak. Tapi apa kata Allah? Illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu sebagai tazkirah, penasehat, pembimbing, petunjuk. Nah, kalau Al-Quran itu petunjuk, pembimbing, gimana caranya bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Kita harus paham, kita harus ngerti. Tidak mungkin kalau kita tidak paham terus kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, tidak bisa. Kata Rasulullah SAW, ini sangat penting. Idza ahabba ahadukum ay yuhaddits rabbah falyaqra'il Qur'an. Say itu kata Rasulullah, lamu mele ngeraos langsung bareng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nih baca dua Al-Qur'an. Artinya apa? Kita baca Al-Qur'an ini kita sedang ngomong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin buat ngeraos lamun dia paham lawan bicara, mungkin dia tahu menjawab. Kita ngeraos bahasa Sasak, itu bahasa Cina. Namun dia mengerti bahasa Cina ya nggak bisa kita jawab. Dengan pada nangis, baca-baca Cina itu ya apa nangis sama ini? Karena kita tidak paham. Orang baca Al-Quran semua pada nangis ya kita enjoy aja.
Nah karena kita tidak ngerti, kalau tidak ngerti bagaimana menjadikan Al-Quran jadi petunjuk. Nah pertanyaannya, ya umumnya aku ngerti Al-Quran tidak tahu Arab, itu bukan masalah. Kan duit terjemahan, kan duit dengan tahu terketuan, fas'alu ahla dzikri. Namun dia berusaha memahami Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala nyindir kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau tadabbur Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka terkunci. Jadi dengan sederhana memahami Al-Quran, berusaha dianggap oleh Allah hatinya terkunci. Coba mete pembelian apa namanya, ini isi pawon, isi dapur ini. Kadang-kadang kita tidak peduli hujan, angin, suhu itu kita makan dunia loh ini. Tidak peduli mau panas, mau hujan. Kok tiba-tiba sekedar mau memahami Al-Quran itu tahu Sarah tidak ada ketekuan. Lah kan right sekali jawabannya. Nah karena itu coba temulai kali ayat-ayat sependek-pendek misalnya. Ya kulhu, atau kan kulhu Allah ini ayat favorit dalam Ramadan ini, terutama 15 pertama. Nah, nenek ini yang berpikir, maka dengan kulhu Allah masih rekat kedua. Itu dia dulu pernah saduk tiang ini awal-awalnya dengan salafin ini bid'ah kau ini kulhu diri ini ayat pertama, kulhu ayat kedua sampai ayat 20 kulhu doang. Lain tahun pira dan 95an milu-miluan yang sempat yang itu tuh bid'ah ini. Ternyata setelah dikaji, wah luar biasa sekali guru terbaik. Kenapa beliau menggunakan di ayat kedua itu kulhu terus? Ternyata panduannya itu sangat jelas. Itu dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Lain pada saat Rasulullah SAW mengutus salah satu penduduk Madinah, mengutus dalam sebuah peperangan syariah. Syariah ini peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Nah, kamu waktu pimpin ini pasukan ini. Nah, jadi salah satu tokoh Madinah ini berangkat. Nah selama melakukan perjalanan sembahyang zuhur, asar, nah terutama yang kelihatan sekali maghrib, isya, subuh, darat lain setelah bertahap qul huwallah doang. Ada dia baca ayat lain, lalu ditutup dengan qul huwallah. Ngeremon makmumnya, ya diri baca ini, protes nah, beda-beda baca selainan pun. Ganti-ganti lah, tidak terbosan lalu. Nah, ya kan namanya baru masuk Islam, masih kurang kuat imannya, jadi ya gino doang dengarnya ya jenuh. Silainan kan, dek umele. Lalu umele, menurut aku ya silahkan, kalau tidak, dendek turut aku. Atau dendek wah aku jadi imam, jangan aku jadi. Akhirnya musyawarah makmumnya. Nah mau nggak mau diganti. Ternyata setelah musyawarah darah pengganti lain dan dia beri paseh. Sementara menurut syariat yang berhak jadi imam itu adalah aqra'ukum li kitabillah. Oh, yang benar wahmi. Akhirnya tetap dia jadi imam. Selama perjalanan bahkan baliknya tetap qul huwallahu. Akhirnya begitu dibalik, sebagiannya ngelapor di Rasulullah, ya Rasulullah, gini. Dan Nabi itu suruh lainan. Dipanggillah imam itu oleh Rasulullah sini. Benar kejadiannya selama perjalanan begini? Iya benar Rasulullah. Apa alasanmu? Maka ini dengar makmum. Padahal kan kita salat berjemaah itu harus betul-betul memperhatikan makmum. Rasulullah melarang dendek ayat belo-belo, lalu kira-kira makmum yang agak malesan sedikit, duit dengan toa, duit kanan kuci, si gerang nangis misalnya, kontak-kontak si ayat dendek selegak ngedu yasin terus Al-Baqarah full. Nah artinya kita disuruh perhatikan jamaah. Soalnya kalau kita perhatikan jamaah, perhatikan diri itu doang, kan hilang khusyuknya jamaah. Padahal inti sholat itu adalah khusyuk. Kan dek dengar jamaah makmum
Apa alasanmu? Nah, kan artinya ada nada sedikit marah Rasulullah, seolah-olah secara isyarat, "Nek wah nyuruh eta kulhu doang baca mangan." Tapi apa jawabannya? Kenapa kamu melakukan itu? Ana uhibbu hadhihi surah. Saya sangat mencintai surat ini ya Rasulullah. Dalam riwayat lain, li'annaha sifatullah subhanahu, sifatur rahman, karena di dalamnya itu ada sifat rahman, sifat Allah yang maha rahman yang sangat saya sukai. Fa ana uhibbuha, saya sangat mencintainya. Apa jawaban Rasulullah setelah mendengar jawaban hubbuka iyyaha adkhalakal jannah? Cintamu terhadap surah Al-Ikhlas itu penyebabmu dimasukkan ke dalam surga. Wah, ini kan luar biasa. Nah, nenek yang pada jawab ini dengan salah ini kan Yasin doang teman-teman ini malam Jumat. Jawabannya ini sama dengan ini. Nah, kecuali kalau dia jawab kenapa kulhu terus, ya ini yang diperintahkan syariat. Ini baru bid'ah. Kenapa Yasin aja tiap malam Jumat? Ya ini udah menang ini. Sama dengan tadi. Ini yang paling akrab dari dulu, lekan nenek moyang. Ketuan kanak-kanak sendiri tahu ngaji tentang Yasin, wah hafal. Kan ketimbang kalau surat-surat selain, kecuali tak ajari dulu. Surat-surat lain kan belum tentu dihafal. Kalau Yasin, tiba-tiba dari Quran, wah kelep, wah. Kan itu lebih penting. Yang penting kita tidak jawab Yasin itu disyariatkan malam Jumat, nah perlu lebih dah. Namun ini udah menang. Kan ngaji Quran itu paling mulia di antara amal-amalan. Nah, kalau ini dianggap paling mulia, kan ada jadwal pirang-pirang terbaca ya, kan ada ketentuan. Mau hari Senin, mau hari Selasa, mau malam Jumat, malam apapun, mau penting malam Jumat, mau enggak, terserah. Yang penting keyakinan kita jangan sampai inilah yang diperintahkan setiap malam Jumat. Menurut tidak. Nah, ini yang jadi patokannya dengan tenang tua terlai para tuan guru kita. Kenapa pakai kulhu? Ini dasarnya ini. Cuma kita bedanya begini. Nah, ini arah sih persamaannya, arah perbedaannya. Namun kita kan milih kulhu ini, kita malah jelap, ya kan? Wah, ini pendek, balapan nampuk. Mulai kan milih kulhu karena cintanya kepada sifat Ar-Rahman di dalam itu. Kemudian kan harus bilang, iya wah paling jawab ini ya. Itu bedanya. Nah sekarang mindset itu kita rubah sedikit demi sedikit. Pahami, boleh surat yang paling pendek inna ataina kal kautsar kulhu, tapi usahakan ditahu artinya. Sebab kalau tidak tahu artinya, tega berat gawe. Jadi coba belajar sedikit aja, kita berusaha. Lamun tahu arah makna Al-Quran, Masya Allah. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran, fihi shifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu mengandung obat, walaupun bukan obat fisik, tapi obat yang jauh lebih penting, obat hati, penyakit hati, penyakit batin. Ada yang lebih berbahaya, penyakit batin atau kalau iman terbakar. Ini yang paling berat, stres, putus asa. Itu dalam Al-Quran itu ada obat. Masalah keluarga, otang numpuk, nyetor motor dekman, nyetor balik dekman, terus dengan lagi lu etang puyeng nih. Dalam Al-Quran itu ada fihi shifa'un lima fis sudur. Tapi bagaimana kita nyari ini tidak tahu artinya? Kalau tidak tahu artinya sedikit tenang kita. Taruhlah satu misalnya, ini tiga-tiga si bacaan dan bilang dulu nih, setelah salat maghrib, setelah salat subuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah itu pemilik kerajaan langit ataupun bumi. Tu'til mulka man tasha. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Wa tanza'ul mulka mimman tasha. Dia yang mencabut jabatan kekuasaan apapun dari orang yang dikehendaki. Jadi kalau pejabat atau apapun setinggi apa, itu karena Allah. Tapi kalau Allah mau mencabut, tidak ada kuasa sama sekali. Bahkan ayat itu dilanjutkan, tulijul laila fin nahar
wa tulijun nahara fil lail. Allah memasukkan malam pada siang hari, memasukkan siang pada malam hari. Bergiliran malam siang begitu gampang Allah mempergilirkannya. Tambah lagi ayat berikutnya, tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari... Wah, ini kan luar biasa sekali. Dengan ketok sih pikiran. Kalau hal yang mustahil bagi kita begitu gampangnya Allah, apalagi hanya sekedar menyelesaikan utang, nggak ada masalah sama sekali. Cuma yang jadi masalah kita, seringkali bahkan kebanyakan kita tidak meyakini itu. Namun betul-betul yakin Allah mampu berkenan mengeluarkan kita dari masalah-masalah menimpa, beres. Tapi ini yang paling mahal, keyakinan ini. Yang terakhir ini, mungkin aku dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dalam hadis qudsi mengingatkan kepada kita, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Namun kita sebetulnya betul deh ini bayaran itu Tuhan, betul deh. Jangan itu jalan keluar. Kalau masih pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan kita ragu banget, sampai kiamat udah selesai masalahnya. Lihat surat Quraisy bacaan yang berun, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Falyabudu rabb hadzal bait, sembah pemilik rumah ini, maksudnya pemilik Ka'bah ini. Tapi anehnya lanjutan ayat ini, Allah tidak mencukupkan sembah Tuhan pemilik Ka'bah ini. Siapa Tuhan pemilik Ka'bah? Kenapa digambarkan dengan alladzi at'amahum min ju'? Dialah zat yang memberikan kamu makan. Kalau kita lapar, Allah yang memberikan makan. Kalau kita haus, dialah Allah yang memberikan kita minum. Kenapa mesti diiringi dengan kalimat? Artinya apa? Kata para ulama ahli tafsir, kita tugas dan kewajiban kita beribadah kepada Allah. Makanan, minum, usaha Allah yang menangani. Ngapain kita? Karena rezekinya sudah dari kita di alam arwah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kewajiban kita ikhtiar saja. Artinya apa? Kewajiban kita ibadah kepada Allah. Masalah sehari-hari kita dapat makan atau tidak, Allah sudah jamin. Yang jadi masalah, kita yakin apa tidak? Itu aja. Nah, kata yang berun terakhir. Nah, kita sama-sama ngetes keyakinan kita. Kita baca Al-Quran. Kata Rasulullah berun, man ahabba ahadukum ayyuhaditha rabbah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin curhat, ingin ngomong langsung dengan Allah Tuhannya, baca Al-Quran. Artinya apa? Kita kalau baca Al-Quran berarti kan kita ngomong, kita ngerawas bareng Allah. Ngerawas itu kan ada adab. Sama dengan kita untuk ngerawas bareng faktor, mungkin ya sambil enjoy lah, santai-santai. Dan kalau mulai datang Pak Lurah baru ngerawas, kepieta iman itu sedikit. Emang datang Pak Bupati atau Pak Wali Kota, wah tambah kalem gitu, nunduk. Taruhlah yang terakhir Pak Prabowo bareng tengarawas. Kekek na yang terbertias ke si perdes tenun datang. Kita tidak bergerak. Pak Prabowo nih nomor sekian Indonesia. Tidak berani kita. Yang perhatian kadang rewet ya. Ya mungkin murid Nusas Mudin juga. Anak murid-murid yang ikut tasik penuh. Dan memang ada kejadian pernah dulu. Kayak dan berbias nih si Tete sendiri murid di Paskibra loh. Padahal tingkat provinsi. Tutup ipalang ya kemudian berbias nih loh. Barang si Tete sini. Ya kan dari mana ini nggak berubah. Saking takutnya loh. Nah jadi tergantung dengan siapa lawan bicara kita. Semakin kita hormati, semakin kita nunduk dan tidak berani bergerak. Tapi yang jadi masalah ketika kita ngomong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hampir jarang sekali kita merasa kita ngomong dengan zat yang paling maha segala-galanya. Pak Lurah, Pak Camat barang takut, tapi dengan Allah. Coba baca Bismillahirrahmanirrahim. HP di samping muni kebetulan HP ini. Angkat bismillah dari mana ini?
HP, video YouTube. Coba kita pikir, bayangkan, kan sama artinya kan? Ya Allah, sabar dulu deh, semenit mereka kelanjutan ini jawab SMS dulu jawab. Masya Allah, orang deh dengan lebih kurang ajar ketimbang ini. Tapi kita tidak pernah merasa kita kurang ajar sama Allah, padahal sangat kurang ajar. Nah, apa yang jadi masalah? Masalah keimanan, keyakinan baru. Nah, ini yang jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita. Dengan membaca Al-Quran, dengan memahami kandungan Al-Quran, jelas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terus tumbuh. Kan al-iman yasudu yang iman itu naik turun. Mau naik imannya, salah satunya adalah pahami Al-Quran yang kita baca ini. Mulai wahaikan ayat-ayat sependek. Nah, demikian tema sekalian dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu jadi catatan yang perlu kita stressing. Jadi oleh-oleh lah melalui momen nuzul Quran ini, mari kita bulatkan tekad kita. Kita ikhlaskan niat kita untuk betul-betul memantapkan diri, berusaha bergaul, berinteraksi dengan Al-Quran semaksimal mungkin. Mulai dari kita membacanya. Ingat, satu-satunya kitab yang hanya sekedar membacanya walaupun kita tidak paham, kita sudah dapat pahala. Kata para ulama, al-muta'abbadu bi tilawati Quran membacanya. Tapi melakukan sepenuh dendek cukupang diri hanya sekedar membaca. Tapi mari kita naik ke tangga berikutnya, kita belajar untuk memahaminya. Dan yang paling penting yang ketiga, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita sudah rutin membaca, kemudian sedikit-sedikit memahami apa yang kandungan dari Al-Quran, yang paling penting adalah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mudah-mudahan sesuatu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan kita ini dengan berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita kegiatan kita pada ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman yaqra'u al-Qur'an fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayazil wa yashqa. Allahumma ij'alna mimman yaqra'uhu fayuqimu hurufahu wa hududahu wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayuqimu hurufahu wa yudayyi'u hududahu. Rabbana وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah huraian Nuzul Quran disampaikan oleh Mukarram dan Guru Tahkim. Di terakhir tadi, semoga peringatan ini mengingatkan kita tentang kewajiban dan keharusan kita untuk terus berusaha belajar Al-Quran, tidak sekedar membacanya. Mana ayat yang disinggung oleh Al-Mukarram tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kiranya ada yang kurang berkenan di hati penunggu kami. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallim daiman